Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Masalah. kesempatan ini, kami dari kelompok 5 Mekanika Fluida akan memaparkan materi mengenai teknik pemasangan pipa PVC, pipa HDPE, dan pengelasan pipa logam di darat dan bawah air. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Samsul Maulana, kemudian ada Pak Ali Wahyudi, Andre Yansyah, Astri Simbolon, Ilham Anjasatya Putra, Muhammad Ade Rafli Rizky, Najla Namira. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pak Ali Wahyudi. Pak Ali, persilahkan. Oke, makasih pendahuluan. Pemasangan pipa merupakan salah satu aspek penting dalam berbagai proyek konstruksi, baik di darat maupun di bawah air. Memilih jenis pipa yang tepat dan menerapkan teknik pemasangan yang sesuai sangatlah krusial untuk memastikan kelancaran aliran fluida dan ketahanan struktur pipa dalam jangka panjang. Jenis-jenis pipa: pipa PVC atau polivinil klorida digunakan untuk distribusi air bersih, irigasi, sistem pengolahan air limbah, dan kabel listrik. Pipa HDPE atau High Destination Polyethylene digunakan untuk distribusi air bersih, gas, dan kabel optik. Pipa logam digunakan untuk air bersih, jaringan minyak dan gas, dan sistem industri. Berikutnya adalah teknik penyambungan pipa. Secara umum, teknik penyambungan pipa dibagi menjadi dua, yaitu fixed joint dan flexible joint. Fixed joint merupakan tipe sambungan tetap, yang mana sambungan ini tidak dapat dilepas kembali apabila sudah terpasang. Kemudian ada flexible joint, merupakan tipe sambungan yang dapat dilepas kembali. Teknik penyambungan pipa yang pertama adalah fusion joint. Merupakan teknik penyambungan pipa dengan metode pengelasan menggunakan alat pemanas untuk proses penyambungannya. Ada macam-macam teknik fusion joint, secara umum adalah butt welding atau penyambungan las yang sudah dikenal banyak orang. Umum digunakan untuk menyambung pipa logam. Sementara untuk pipa HDPE dilakukan dengan mesin las khusus pipa HDPE. Perbedaannya adalah pada suhu yang digunakan. Untuk pipa logam digunakan suhu lebih tinggi dibandingkan dengan pipa HDPE. Kemudian ada electrofusion joint. Merupakan cara penyambungan pipa HDPE dengan menggunakan mesin electrofusion. Berikutnya ada teknik penyambungan pipa solvent atau menggunakan cairan bahan kimia. Merupakan teknik penyambungan pipa dengan metode penggunaan bahan kimia. Umumnya digunakan untuk menyambung pipa PVC dengan menggunakan lem pipa sebagai perekat yang kuat dan tahan lama untuk menyambungkan bagian-bagian pipa menjadi satu kesatuan yang utuh. Lem ini mampu menahan tekanan dan beban yang dihasilkan oleh aliran fluida dalam sistem perpipaan tanpa mengalami pergeseran atau kebocoran. Teknik penyambungan pipa dengan metode ini cocok digunakan untuk pipa-pipa berukuran kecil karena tekanan dari fluidanya tidak begitu besar. Kemudian ada teknik penyambungan pipa secara mekanik atau mechanical joint. Merupakan teknik penyambungan pipa secara mekanikal, umumnya lebih mudah diaplikasikan. Macam-macam teknik penyambungan pipa mechanical joint. Berikut akan saya sampaikan cara rincinya. Yang pertama ada thread atau screw joint. Merupakan sambungan berulir yang memungkinkan untuk ditekurkan bersama sambungan lain. Digunakan pada pipa PVC, HDPE maupun logam. Sambungan ini merupakan sambungan yang cukup sederhana dan mudah diaplikasikan, baik digunakan untuk pipa berukuran kecil maupun berukuran besar, dan memiliki ketahanan terhadap tekanan aliran fluida. Namun, untuk pipa jas logam, sambungan ini termasuk yang
mudah oleh sebutan mudah berkorosi terhadap pipanya sendiri. Kemudian ada buttress join, hampir sama dengan screw join, merupakan sambungan bergerigi yang tidak simetris yang memungkinkan untuk menahan tekanan besar karena gaya geseknya yang rendah ketika disambungkan. Cara kerjanya hampir sama dengan screw join, akan tetapi bentuk geriginya yang berbeda. Kemudian ada teknik penyambungan pipa, socket join dan pivot join. Kedua teknik ini merupakan dua teknik yang tidak dapat dipisahkan. Socket join merupakan sambungan sederhana dengan memasukkan pipa pada ujung pipa lainnya yang berdiameter lebih besar. Kemudian pivot join merupakan sambungan sederhana dengan memasukkan pipa yang memiliki diameter lebih kecil pada ujung pipa lainnya. Umumnya digunakan pada pipa jenis PVC dan pipa logam, lebih khusus lagi pipa logam tembaga. Kemudian ada teknik penyambungan flange join. Sambungan flansa adalah suatu cara untuk menyambung pipa di mana bagian-bagian penghubungnya mempunyai flansa yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian tersebut. Nah, apa itu flansa? Flansa adalah sebuah alat penguat yang dibuat untuk menghubungkan pipa, tabung, dan selang ke suatu sistem. Flansa juga dapat memudahkan pembersihan, perawatan, dan penggantian bagian sistem yang rusak. Flange join ini termasuk ke dalam tipe flexible join yang mana dapat dibongkar pasang. Kemudian ada teknik penyambungan pipa push fit join. Merupakan teknik sambungan yang cepat dan mudah serta fleksibel. Menggunakan mekanisme pengunci sehingga tahan terhadap kebocoran, namun tetap mudah untuk dilepas pasang. Biasa digunakan pada pipa PVC dan HDPE. Pada teknik push fit join ini, pipa dimasukkan ke dalam konektornya yaitu push fit join. Konektor ini akan mengunci pipa sehingga tidak mudah lepas. Namun, konektor ini dibuat dengan sistem bisa dilepas pasang. Dengan cara ditekan si bagian birunya itu, dia akan melepas pipa yang ada di dalamnya. Kemudian ada press fit atau compression join. Merupakan kombinasi antara jenis sambungan soket yang diberi tekanan agar sambungan lebih kuat dan tahan lama. Biasa digunakan pada pipa tembaga dan pipa HDPE dengan alat khusus. Contohnya pada pipa tembaga, kedua pipa akan dimasukkan ke dalam sebuah pipa soket. Kemudian pipa soket ini akan ditekan dengan alat khusus sehingga memberikan ikatan yang cukup kuat. Kemudian ada teknik pengelasan pipa di darat. Yang pertama adalah stick welding atau sealed metal arc welding. Stick welding menggunakan sumber listrik yang menghasilkan arus listrik konstan. Arus ini mengalir melalui elektroda las berlapis plak. Lapisan tersebut memastikan bahwa zona las tidak terkena udara saat batang meleleh. Metode ini relatif murah dan kompatibel dengan sebagian besar logam. Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti konstruksi, bengkel, galangan kapal, jaringan pipa, perbaikan pertanian, dan lain-lain. Kemudian ada MIG welding atau metal inert gas. Adalah proses pengelasan di mana listrik terbentuk antara kawat MIG yang consumable dan objek las yang memanaskan bahan-bahan tersebut sehingga menyebabkan bahan tersebut meleleh dan membentuk genangan logam cair yang menyatu. Zona panas akan diselimuti dengan gas pelindung yang melindungi genangan pengelasan dari kontaminasi atmosfer. MIG welding adalah proses yang sederhana, cepat, dan banyak digunakan, dan disarankan untuk memulai jika Anda baru mengenal pengelasan. Kemudian ada TIG welding. TIG welding atau tungsten inert gas adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten untuk mengalirkan arus listrik ke kolam las. Proses ini juga memerlukan gas pelindung, umumnya adalah gas argon, untuk melindungi logam las dari kontaminasi atmosfer. Teknik ini umumnya digunakan untuk mengelas bagian tipis dari baja tahan karat dan bahan non-besi. Berikutnya adalah flux core arc welding. Teknik ini adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik
yang dikonversi menjadi sumber panas pada busur listrik. Pada pengelasan teknik ini, jenis pelindung yang digunakan adalah plug atau serbuk yang berada di inti kawat las. Selain plug, teknik ini menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang cair saat proses pengelasan berlangsung. Yang terakhir adalah fusion welding. Metode ini melibatkan peleburan ujung-ujung pipa dan kemudian menekannya bersama-sama untuk menciptakan ikatan yang kuat dan berkesinambungan. Pengelasan fusion memastikan sambungan bebas bocoran, ketahanan kimia yang sangat baik, dan banyak digunakan dalam sistem perairan, sistem pembuangan limbah, dan jaringan distribusi gas. Fusion welding adalah teknik yang banyak digunakan untuk menyambung pipa plastik, khususnya pipa HDPE. Kemudian ada teknik orbital welding. Pengelasan orbital welding menggunakan mesin khusus yang menjepit tabung atau pipa yang akan dilas. Sementara busur las, dia berputar mengelilingi objek las dalam bentuk orbit. Karena parameter pengelasan diatur oleh mikroprosesor atau oleh komputer, pengaturannya dapat disimpan dan digunakan kembali, menjadikannya proses yang sangat efisien. Kemudian ada teknik pengelasan pipa di laut. Secara umum, teknik pengelasan pipa di laut dibagi menjadi dua, yaitu wet underwater welding dan dry underwater welding. Wet underwater welding merupakan pengelasan basah yang dilakukan pada tekanan di dalam air tanpa ada suatu penghalang antara pengelas dengan lingkungan sekitarnya. Pengelasan ini tergantung pada pelepasan gelembung gas di sekitar busur listrik untuk melindungi lasan dan mencegah listrik dialirkan melalui air. Lapisan gelembung isolasi ini melindungi penyelam, tetapi juga mengaburkan area pengelasan, sehingga lebih sulit untuk menyelesaikan pengelasan dengan benar. Teknik pengelasan yang umum digunakan adalah teknik stick welding. Kemudian ada teknik dry underwater welding. Pengelasan bawah air kering dianggap sebagai pengelasan di atmosfer lingkungan yang kering di bawah tekanan atmosfer atau hiperbarik, di mana pengelas terisolasi dari air di sekitarnya melalui penghalang mekanis yang dapat dirancang sesuai ketentuan American Welding Society. Menurut ketentuan American Welding Society, dry underwater ini dapat dilakukan dalam beberapa kondisi. Yang pertama ada dry welding at 1 atmosphere, kemudian ada pengelasan bawah dalam habitat, kemudian ada pengelasan bawah air kering dalam chamber, dan pengelasan bawah air kering 1 titik. Umumnya pengelasan pada teknik ini menggunakan berbagai teknik seperti stick welding, MIG welding, TIG welding, hingga teknik FCAW. Nah, teknik pengelasan pipa di laut, dry welding at 1 atmosphere, itu adalah pengelasan dalam menjadi bertekanan, di mana tekanan dikurangi menjadi 1 atmosfer, tidak bergantung pada kedalaman air, sehingga tidak diperlukan peralatan menyelam. Kemudian ada dry welding in a habitat. Pengelasan dilakukan pada tekanan atmosfer di suatu ruang besar yang telah diatur tekanannya dan dialirkan udara. Pada teknik ini, ruangan yang digunakan cukup besar sehingga pengelas dapat melepaskan peralatan menyelamnya. Kemudian ada dry chamber welding. Pengelasan dilakukan pada tekanan atmosfer di suatu ruang kecil yang telah diatur tekanannya. Ruangan kecilnya hanya mampu mengakomodasi bagian atas tubuh pengelas saja. Dan yang terakhir adalah dry spot welding. Pengelasan dilakukan pada ruang kecil sekitar objek las saja untuk menciptakan atmosfer kering sekitar objek las. Perbedaan dari keempat teknik ini adalah eh, dari efisiensi biaya. Semakin besar ruangan yang digunakan untuk melakukan las di bawah air, semakin besar biaya yang diperlukan. Berikutnya kontrol kualitas sambungan yang akan dilanjutkan oleh saudara Ade. Baik, kemudian berikut ada kontrol kualitas sambungan atau bisa kita ketahui yaitu pengendalian mutu pada pipa.
Pertama yaitu pengujian tekanan hidrostatis, yaitu tekanan harus dilakukan pada semua pipa dan fitting yang memenuhi standar SNI 06-0084-2002 atau di standar ISO 4422. Setiap pipa harus diuji untuk dapat menahan tekanan pengujian hidrostatis pada tekanan paling sedikit itu 1,0 megapascal atau 10 kg cm kuadrat. Tergantung kelas pipa yang diminta untuk paling sedikit 60 detik. Setiap pipa atau fitting yang bocor, menggelembung atau pecah tidak dapat diterima atau bisa dikatakan di reject. Betul. Bawahnya di scroll sekali lagi. Kemudian ada pengujian lain yaitu seperti flattening test dan toksisitas atau tekanan terus-menerus dan lain-lain yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun juga uji quality control pada pipa. Yang pertama ada pemeriksaan visual, yaitu melibatkan inspeksi visual untuk memastikan tidak adanya keretakan, cacat, atau kekurangan pada sambungan pipa. Kemudian ada pengujian tekanan, penggunaan alat dan bahan yang tepat, penggunaan teknik kelas yang tepat untuk HDPE, dan license terhadap operator, serta pemantauan dan perawatan secara rutin. Apabila sambungan yang telah dipasang, penting untuk memantau dan merawat pipa secara rutin untuk mendeteksi masalah potensial secara dini dan mencegah kebocoran atau kerusakan lebih lanjut. Kemudian terkait flattening test, yaitu bisa kita katakan pada pipa PVC adalah uji kekuatan yang dilakukan untuk menentukan seberapa baik pipa PVC mampu bertahan terhadap tekanan atau tekanan yang diberikan secara sejajar terhadap dinding pipa. Dan uji toksisitas yaitu bisa dikaitkan kepada pipa PVC dan HDPE yang biasa dilakukan dengan beberapa metode, termasuk uji ekstraksi, yaitu seperti sampel pipa direndam dalam pelarut tertentu atau solvent, dan kemudian pelarut tersebut dianalisis untuk melihat apakah ada zat berbahaya yang terlarut dari pipa ke dalam pelarut. Dan uji migrasi untuk mengetahui evaluasi kemampuan bahan dalam memindahkan zat berbahaya ke dalam air atau makanan saat berkontak langsung pada pipa yang direndam dalam air atau lainnya, dan kemudian konsentrasi saat berbahaya. Kemudian lanjut saudara siapa ya selanjutnya? Saya. Oh ya, Mas. Jadi tadi Mas Ade udah jelasin untuk pengujiannya ya. Tapi kan pengujian itu kan dia diperlukan beberapa faktor ya. Kayak faktor yang tadi pelaksanaan itu. Nah, salah satu uji yang perlu analisis yang diperlukan itu kita harus mengetahui stres atau tegangan pada sambungan pipa itu apa sih penyebabnya. Nah, salah satu sebabnya itu yang pertama tekanan internal. Nah, tekanan internal ini faktor utama yang mempengaruhi dari kekuatan atau bagus tidaknya sambungan yang dipasang pada saluran pipa. Semakin tinggi tekanan yang diberikan di dalam pipa atau di aliran fluidanya, maka tegangannya pun akan semakin besar. Kemudian pengaruh suhu. Nah, suhu ini kan dia memiliki sifat untuk membuat si pipa itu memuai. Nah, jadi semakin tinggi temperatur, maka sambungannya itu akan semakin memuai dan itu akan menyebabkan tegangan antara sambungan satu dengan sambungan yang lainnya serta di struktur pipa tersebut.
Kemudian ada aliran fluida. Aliran fluida ini ada yang apa ya? Kalau aliran kita lihat ada yang turbulence, ada yang lurus doang. Nah kayak gitu. Nah itu juga berpengaruh tuh karena dia memberikan tekanan atau stres saat misalkan di sambungan-sambungan yang kayak belokan atau letter U seperti itu, atau yang pas di percabangan. Nah itu akan membuat dia tuh akan lebih menekan di percabangan-percabangan. Nah, kemudian faktor eksternal di sini tuh kayak korosi, terus getaran, dan guncangan. Getaran dan guncangan ini mungkin disebabkan oleh dari aliran mesin pompa, getaran dari mesin pompa, atau dari lingkungan jalan, atau dari sistem proses yang menggunakan pipa tersebut. Nah, kemudian desain dan geometri pipa. Nah, desain ini juga itu mempengaruhi kayak ketebalan, terus material pipanya, terus sambungan yang dipakai itu yang seperti apa, yang kuat. Nah, itu juga mempengaruhi dari faktor stres atau tegangan pada sambungan-sambungan pipa, baik itu di pipa PVC, HDPE maupun di pipa logam. Kemudian material pipa. Material pipa ini sangat berpengaruh terhadap tegangan dari sambungan pipa. Sifat material pipa yang sangat berpengaruh itu seperti modulus elastisitas, keuletan atau uh, kekerasan, kemudian kekuatan tarik. Jadi kekuatan tarik ini dia fungsinya itu untuk mengetahui apabila diberikan tekanan atau stres atau tegangan tertentu dia masih bisa menahan atau tidak. Selanjutnya, tolong Mas. Nah, untuk rumus-rumusnya ini bisa diketahui dari beberapa rumus. Ada tegangan sambungan pipa yang merupakan ada tegangan aksial, tegangan geser yang bisa dibaca. Kemudian pada akhirnya hubungan antara tegangan atau stres dengan regangan atau strain itu kita akan menggunakan hukum Hooke, yaitu theta sama dengan tegangan dikali dengan regangan. Next. Nah, untuk analisisnya itu kan kita pasti memerlukan suatu peralatan yang memang yang memiliki kepekaan yang tinggi ya. Salah satunya adalah menggunakan strain gauge. Strain gauge ini dia prinsipnya itu jadi si strain gauge ini dia ditempel atau disolder atau di sambungan pipa pas di elbownya atau pas di pertigaannya. Nah, jadi nanti pipa ini akan dibaca pada kondisi normal atau kosong tidak ada aliran fluida. Kemudian dan juga dibaca atau diukur juga ketika si pipa itu diberikan suatu aliran fluida dengan tekanan tertentu. Jadi nanti akan muncul peak aliran listrik karena si pipa itu ketika diberi pressure atau diberi tekanan, dia akan otomatis kan akan ada regangan atau stres atau tegangan. Nah itu tuh dia akan membuat material di dalam penyusunnya itu kan agak sedikit renggang. Nah itu yang dibaca melalui dari perbedaan potensial arus listrik di dalam penyusunnya. Nah, strain gauge ini dia ada dua jenis, ada yang single, ada yang rosette. Nah, rosette ini dia bisa digunakan untuk di banyak percabangan sekaligus, kayak yang di 4 cabang atau yang di seperti sambungan T seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga di pressure gauge. Pressure gauge ini dia prinsipnya dia hanya membaca tekanan, kemudian setelah itu akan dianalisis tekanannya ini berpengaruh terhadap si jumlah apa ya? Kalau si pressure gauge ini dia sistemnya sih lebih ke arah memberikan uh, indikasi tegangan pada dinding pipanya. Uh, yang dinding pipanya itu dia diukur tuh uh, besarnya tekanan yang diberikan, jadi berpengaruh terhadap terkikisnya atau pressure-nya si aliran fluida seperti itu. Next.
Pressure gauge ini dia banyak digunakan tuh, ada 2 jenis, ada yang digital, ada yang masih yang jarum. Cuma untuk penggunaannya sama-sama digunakan untuk membaca stres pada pipa. Selanjutnya akan dijelaskan, tolong yang selanjutnya. Nah, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan untuk umur pipa VCP, pipa HDP, dan pipa logam. Untuk pipa PCP, sebuah jenis polymer plastik yang sering diaplikasikan dalam beragam proyek konstruksi ataupun industri. Untuk pipa PCP diakui karena keunggulan dan kekuatan ataupun ketahanan terhadap korosi serta kemampuannya untuk menanggung tekanan dan variasi suhu. Untuk pipa HDP merupakan jenis pipa yang terbuat dari polietilenena dengan densitas tinggi. Bahan plastik ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap korosi, kebocoran, serta kondisi lingkungan yang keras. Untuk pipa logam merupakan saluran yang dibuat dari bahan logam seperti baja, besi cor, tembaga, ataupun aluminium. Pipa-pipa ini umumnya diterapkan dalam beragam proyek konstruksi maupun industri. Lanjut, Sul. Samsul, lanjut ke bawah. Untuk umur pipa PCP di darat, umur rata-rata pipa PCP di darat adalah sekitar 50 tahun ataupun 100 tahun, tergantung pada beberapa faktor. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi umur pipa VCV di darat termasuk kondisi tanah, paparan sinar UV, suhu ekstrim, maupun tekanan air. Penggunaan material VCV yang berkualitas tinggi, instalasi yang benar, dan pemeliharaan yang teratur dapat memperpanjang umur pipa. Untuk umur pipa VCV di bawah air tergantung yang terpasang di bawah air dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan kualitas instalasinya. Biasanya umur pipa VCV di bawah air dapat mencapai 50 tahun atau lebih. Untuk faktor-faktor seperti suhu air, keberadaan bahan kimia, kecepatan aliran air, dan ketebalan pipa mempengaruhi umur pakai pipa PCP di lingkungan bawah air. Untuk perlindungan tambahan seperti lapisan pelindung ataupun inspeksi reguler dapat membantu memperpanjang umur pipa PCP di bawah air. Umur pipa HDP di darat. Untuk umur rata-rata pipa HDP di lingkungan darat biasanya mencapai 50 ataupun 100 tahun tergantung pada faktor-faktor tertentu. Untuk pipa HDP memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan tidak akan teroksidasi. Untuk faktor-faktornya juga mempengaruhi umur pipa HDP di darat meliputi suhu lingkungan, paparan sinar UV maupun tekanan tanah dan pemeliharaan yang tepat. Untuk umur pipa HDP di bawah air memiliki umur pakai yang cukup panjang, seringkali mencapai lebih dari 50 tahun. Untuk memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan kerusakan akibat air laut dan zat kimia di lingkungan bawah air. Untuk faktor-faktor seperti kedalaman instalasi, suhu air, kecepatan aliran air, dan kondisi dasar perairan dapat mempengaruhi umur pipa HDP di bawah air. Untuk penggunaan teknik instalasi yang sesuai dan perlindungan tambahan seperti lapisan anti korosi dapat membantu memperpanjang umur pipa HDP di lingkungan bawah air. Untuk umur pipa logam di dalam air. Umur pipa logam yang terpasang di bawah air biasanya lebih lama dibandingkan dengan yang di darat, dengan estimasi umur pakai mencapai 100 tahun lebih. Meskipun pipa logam memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik, korosi masih merupakan ancaman utama di bawah lingkungan bawah air. Faktor-faktor seperti air tawar ataupun air laut, tingkat oksigen dan kandungan zat kimia dalam air dapat mempengaruhi tingkat korosi pada pipa logam.
penggunaan lapisan pelindungan atau metode anti korosi khususnya dan pengawasan reguler dapat membantu memperpanjang umur pipa logam di lingkungan bawah air. Untuk umur pipa logam di darat, umur rata-rata pipa logam seperti besi baja ataupun tembaga di lingkungan darat berkisar antara 50 tahun ataupun 100 tahun, tergantung pada berbagai faktor yang dialami. Untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi umur pipa logam di darat meliputi korosi, tekanan tanah, paparan elemen lingkungan seperti air dan udara, serta proses pengeboran dan penempatan pipa. Untuk perlindungan tambahan seperti lapisan anti korosi ataupun cat pelindung dapat membantu memperpanjang umur pipa logam di darat. Dan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala juga penting untuk memastikan integrasi dan kinerja pipa logam di lingkungan darat. Untuk kontrol sedimentasi dan kerak akan dilanjutkan sama Saudara Nazla. Oke, baik. Selanjutnya, ada yang namanya kontrol sedimentasi dan kontrol kerak. Sedimentasi merupakan proses penggendapan zat dari bentuk cairan, suspensi, atau larutan. Sedimentasi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu sedimentasi akuatis, sedimentasi marin, sedimentasi glasial, dan sedimentasi aerolis. Sedimentasi yang terjadi pada pipa tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah transport sedimentasi. Transport sedimentasi pipa merupakan perpindahan tempat sedimen non-kohesif oleh air yang mengalir dengan gerak umum yang searah dengan aliran air. Keadaan ini akan menyebabkan 3 kemungkinan, di mana akan terjadinya keseimbangan, erosi, dan pengendapan. Maka dari itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol sedimentasi pada pipa PVC, HDPE, dan logam. Yang pertama, dilakukan penambahan softener atau pertukaran kation. Lalu yang kedua, dilakukan pengangkutan sedimen dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu wash load, suspended load, dan bed load. Wash load sendiri merupakan pergerakan partikel yang akan terus bergerak melayang di bagian atas aliran sehingga tidak terjadi pengendapan. Lalu yang kedua adalah suspended load, membuat partikel terus bergerak di atas atau melayang atau dikompensasi oleh turbulensi air. Dan yang ketiga ada bed load, yaitu membuat partikel bergerak secara rolling atau sliding. Yang terakhir tentunya harus dilakukan proses pengecekan rutin terhadap pipa, baik itu pipa PVC, HDPE, dan logam. Yang kedua adalah kontrol kerak. Kerak sendiri dapat didefinisikan sebagai senyawa-senyawa organik dan anorganik yang mengendap yang membentuk kerak dalam permukaan pipa. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kerak pada bagian pipa adalah terdapat perubahan kondisi fisik pada air atau air dengan kesadahan yang tinggi, lalu adanya kenaikan temperatur, dan jenis air yang sadar, dan sebagainya. Kerak pada pipa ini dapat menyebabkan pengurangan diameter pipa yang akan menghambat aliran fluida dan dapat menyebabkan tekanan tinggi. Ketika tekanan pada pipa tinggi, maka umur penggunaan pipa akan semakin berkurang. Lalu dari segi kesehatan, dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah dan ginjal ketika kita mengkonsumsi air yang berasal dari pipa yang sudah berkerak. Selanjutnya. Lalu terdapat beberapa upaya kontrol kerak pada pipa PVC, HDPE, dan logam. Yang pertama adalah ketika sudah terjadi penumpukan kerak, maka dapat digunakan scale remover compound untuk menguranginya. Dan yang kedua adanya penerapan bahan kimia yang disebut sebagai inhibitor untuk mengontrol pertumbuhan kristalisasi. Umumnya, inhibitor ini mengandung senyawa fosfonat dan karboksilat. Lalu ada penggunaan zat aditif asam untuk mengontrol pH, mengontrol impurity ion senyawa anorganik. Akan tetapi, penggunaan zat aditif asam ini kurang disarankan untuk pipa logam karena zat aditif asam dengan tingkat konsentrasi yang tinggi akan mengikis bagian logam. Lalu yang ketiga, terdapat peningkatan laju aliran. Ketika laju aliran itu ditingkatkan, maka akan mempercepat dan memperpendek periode induksi yang dapat mempercepat pergerakan ion sehingga tidak terjadi pengendapan kerak pada pipa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Astri, silakan.
Selanjutnya untuk kontrol korosi. Sebelumnya untuk korosi ini merupakan kejadian rusaknya lapisan logam akibat pengaruh lingkungan secara alami. Korosi juga dapat terjadi di instalasi pipa distribusi yang ditimbun di dalam tanah atau baret pipa. Yang pertama untuk pipa PVC. Pipa ini terbuat dari polyvinyl klorid yang kadang disebut juga dengan pipa plastik. Walaupun terbuat dari pipa plastik, pipa ini mempunyai ketahanan yang kuat. Kelebihan yang pertama itu bahan polyvinyl klorid ini atau polimer termoplastik membuat pipa gelas ini tidak akan mengalami korosi lalu berkarat dan menyebabkan bagian pipa terkikis. Sehingga untuk pipa PVC ini sendiri tidak akan mengalami korosi pada pipa yang akan digunakan. Next. Yang kedua, untuk kontrol korosi pipa HDPE. Pipa HDPE ini terbuat dari plastik polietilen berdensitas tinggi yang sangat tahan terhadap korosi yang memiliki fleksibilitas yang baik. Pipa ini sering digunakan dalam proyek drains yang memiliki pipa yang tahan terhadap tekanan tinggi dan juga perubahan suhu. Pipa HDPE ini telah menjadi populer dan juga untuk pengaplikasian perpipaan seperti pada pipa penggunaan air minum, air limbah, gas, dan juga banyak. Untuk keunggulannya sendiri, terhadap korosi, kekuatan tinggi, dan juga kualitas air yang terjaga dengan baik. Next. Yang ketiga untuk kontrol korosi pipa logam. Untuk cara yang pertama itu dengan melakukan pemilihan bahan yang tepat. Pemilihan bahan yang dimaksud adalah memiliki bahan atau logam paduannya sedemikian hingga pertukaran ion antara logam atau paduan tersebut dengan lingkungannya tidak berlangsung dengan cepat. Atau disebut juga dengan memiliki logam atau paduannya yang berbeda potensial dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, perancangan konstruksi yang memadai. Upaya melindungi logam dari korosi tidak hanya memadai dengan pemilihan material, tetapi juga dilihat dari perancangan bentuk atau tipe konstruksi. Next. Ketiga, penerapan pelapisan logam. Melindungi logam dari lingkungan sekelilingnya sehingga pertukaran ion antara permukaan logam dengan sekelilingnya dapat dikendalikan. Yang pertama, karakteristiknya menerapkan hambatan untuk memisahkan logam dari lingkungan. Yang kedua, menggunakan inhibitor pada permukaan logam untuk mengendalikan reaksi anodik. Yang ketiga, melengkapi permukaan dengan pelapisan yang memiliki sifat proteksi katodik melalui pengubahan daerah anoda menjadi daerah katoda. Yang keempat, penerapan sistem proteksi katodik dan anodik. Penerapan proteksi katodik ini merupakan sistem perlindungan terhadap permukaan logam dengan cara mengalirkan arus searah yang memadai permukaan logam untuk mengkonversikan semua daerah anoda di permukaan logam menjadi daerah katodik. Next. Kemudian cara yang kelima dengan memperhatikan pengkondisian lingkungan. Mengubah lingkungan dapat mengendalikan korosi dan meningkatkan efektivitas pengendalian korosi. Pengkondisian ini dapat diperoleh dengan melakukan penambahan zat inhibitor, yaitu zat kimia yang ditambahkan di area lingkungan baik secara bagian selang maupun secara kontinu sehingga mampu menurunkan atau mencegah terjadinya korosi. Next. Katode proteksi yaitu perlindungan terhadap suatu logam dari serangan korosi. Proteksi katodik ini memanfaatkan konsep deret galvanis, mekanisme korosi galvanis untuk melindungi logam. Secara sederhananya itu, korosi galvanis ini akan terjadi pada logam jika ada 3 hal yang dipenuhi. Yang pertama, adanya 2 logam yang memiliki beda potensial elektrik, perbedaan lebih dari 0,1 volt, sudah cukup untuk memicu terjadinya korosi. Yang kedua, 2 logam tersebut kontak secara langsung dengan elektrik atau memungkinkan terjadinya aliran arus listrik. Yang ketiga, adanya fluida elektrolit yang memungkinkan arus mengalir pada lingkungan kedua logam. Yang ketujuh, melakukan laju korosi, yaitu korosi yang dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya temperatur pH, oksigen, kecepatan fluida, dan juga zat-zat oksidator. Next.
Kemudian yang cara terakhir yaitu inhibitor korosi. Pada sistem pemipaan, pada pengaruh laju alir fluida ini di dalam pipa terjadi terhadap laju korosi. Masih yang atas. Perlu dipelajari untuk volume inhibitor korosi ini diinjeksikan ke dalam sistem terhadap laju korosi. Inhibitor korosi ini bahan kimia yang diinjeksikan ke dalam sistem untuk melapisi permukaan dalam pipa dengan lapisan anti korosi sehingga pipa terhindar dari korosi. Next. Oke. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5, yaitu tentang teknik pemasangan pipa PVC, HDPE, dan pengelasan pada logam di darat dan juga di bawah air. Sekian dan terima kasih.